Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaf Kauni Jalan dari kelas 11.5 yang akan membuat sebuah video tentang Isra Mi'raj, sholat khusyuk dan tertib. Yang dimana jika kalian ingin menonton, tonton video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handa masyukurilah, sadu la ilaha illallah, sadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa juga kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana telah memberikan saya kesempatan pada sore ini untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang Isra Mi'raj dan sholat khusyuk dan tertib sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Yang dimana kita mulai dulu dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan sebuah fenomena penting dan sejarah di dalam Islam, yang dimana pada fenomena ini baginda Nabi Rasulullah SAW pada saat itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad melakukan perjalanannya kepada langit ketujuh, yang dimana di langit ketujuh ini Nabi Muhammad SAW melakukan meminta sebuah keringanan kepada Allah untuk mengurangkan sholat dari 50 waktu sampai dengan 5 waktu. Tetapi dalam pengurangan ini Nabi Muhammad tidak langsung mendapatkan 5 waktu dalam bentuk sehari itu. Nabi Muhammad itu melakukan sebuah pengurangan dari 50, 45, 35 sampai akhirnya dengan 5 waktu seperti zaman sekarang saat ini. Yang dimana walaupun sholat 5 waktu itu bisa tergolong sedikit, tetapi pada zaman sekarang masih banyak saja umatnya yang lalai dan terlalu fokus kepada kepentingan dunia hingga lupa kepentingan akhirat, yang membuat Islam sekarang itu semakin jauh gitu, yaitu dari sholatnya yang gak benar maupun dari umatnya. Nah, bagaimana sih cara sholat 5 waktu yang baik dan benar atau secara khusyuk? Bisa dimulai dengan wudu yang baik dan benar, yaitu dimulai dari telapak tangan hingga telapak kaki. Yang dimulai dari telapak tangan hingga telapak kaki itu dilakukan dengan benar-benar sangat khusyuk. Yang selanjutnya juga bisa dilakukan dengan niat yang baik dan niat beribadah kepada Allah. Kita bisa lebih khusyuk untuk sholatnya dan untuk ibadahnya, yang dimana ada hadis atau Quran surat yang Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 1-2, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk pada sholatnya. Yang dimana kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang khusyuk itu pasti orang yang beriman. Tetapi beda dengan zaman sekarang, kita bisa lihat banyak sekali orang yang nggak khusyuk sholatnya karena ingin buru-buru, ingin merasakan kenikmatan dunia. Contohnya itu seperti ingin segera bermain game, ingin terlalu fokus kepada kehidupan dunia hingga lupa kepada kehidupan akhirat. Banyak juga manusia yang lupa bahwa kita tidak selamanya di dunia. Jadi untuk kesimpulan Isra Mi'raj ataupun sholat khusyuk, tertib dan baik, kita bisa menyimpulkan bahwa sholat itu bukan sekedar ibadah, bukan sekedar ibadah atau gerakan, tetapi sebuah kewajiban yang harus kita lakukan dengan baik, tertib, dan tepat waktu pastinya. Yang dimana sholat ini menjadi sebuah alat atau sebuah tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Sang Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj bukan hanya sebuah sejarah, tetapi juga sebuah ilmu bagi kita bahwa Nabi Muhammad saja pada zaman dahulu itu mampu melakukan 50 waktu, tetapi kita yang 5 waktu ini masih saja lalai. Jadi kita jangan lupa sholat yang tertib dan tepat waktu pastinya. Lihat kata-kata penutup saya hari ini. Hai para teman-teman ataupun para sahabat, jangan lupa akan sholat, bahwa sholat itu merupakan sebuah kewajiban atau sebuah ibadah atau sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat muslim ataupun muslim yang baik dan tidak lupa juga dengan kewajiban kita, yaitu sholat. Apalagi bisa juga dengan sedikit kombinasi dengan sunnah-sunnah yang telah dilakukan Rasulullah, contohnya seperti sholat sunnahnya ataupun ibadah puasa sunnahnya.
kata saya tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.